Baik, pemirsa, ini lanjutan dari obrolan kita dengan Pak Gus. Ini yang ketiga, jadi bagian ketiga. Ya mudah-mudahan tidak bosan untuk terus menyimak karena memang beragam pengalaman dan liku-liku hidup Pak Udin yang bisa kita simak. Ya mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa berguna untuk inspirasi dan untuk meningkatkan ketakwaan, meningkatkan kehati-hatian kita dalam melangkah. Dan sekarang Pak Udin mau menceritakan yang pengalaman di mana lagi. Ya, selamat malam pemirsa. Ya, saya akan menceritakan pengalaman waktu saya kerja sebagai supir barang dan keliling di wilayah sekitaran Jawa Tengah, Mas. Dan waktu itu kebetulan saya kirim di daerah Purwodadi, Randu Belatung, dan Bluro, sampai ke Cepu waktu itu. Dan kebetulan saya itu kirim sendiri waktu itu, karena waktu itu perusahaan saya itu belum menyediakan internet, karena masih supir saja. Dan itu keliling di Purwodadi itu keliling Peralon ya Mas, di sebuah perusahaan di Semarang. Saya bawa mobil sampai L300 itu Mas, L300, dan kejadiannya tepatnya di daerah Randu Belatung Mas. Di tahun berapa itu Pak? Itu di tahun 2000-an Mas, 2000-an, Awal-awal 2000 sebelum ya? 2009 lah Mas. Oh 2000? Sebelum tahun 2009, tahun 2009 ke belum bawah ya? belum ada Iya, iya. belum ada tahun 2000-an Mas, sekitar tahun. Sebelum berlanjut, tadi kenapa tidak diberi kenek? Karena perusahaan masih dalam rangka bapak istilahnya Merintis mungkin? merintis, Iya, iya. karena waktu itu yang disediakan cuma supir saja Mas, belum menyediakan kernet, dan kernet itu pun waktu itu fungsinya belum terlalu penting karena masih merintis Mas. Kalau itu umur berapa kira-kira Pak Udin waktu itu? Itu saya itu umur 18 tahunan Mas, Masih muda 18 belia. tahun. Dan itu pun waktu itu saya cuma istilahnya cari pengalaman Mas, pengalaman pengalaman kerja di sebuah perusahaan. Nah, itu saya sudah bisa nyopir dan mempunyai SIM. Itu pun masih SIM B Mas, waktu itu Mas. Saya buat SIM B. Sudah diberikan SIM karena harus dianjurkan pakai SIM B. Dan setelah dapat itu, saya itu dapat kiriman di Purwodadi itu Mas, Purwodadi, Randu Belatung, Jawa Bluro, dan Tengah. Cepu. Ya, Jawa Tengah itu Mas. Saya keliling, dan waktu itu keliling saya sengaja lewat Randu Belatung karena rutenya Mas. Karena Purwodadi, Bluro, Randu Belatung, Cepu. Dan setelah saya bongkar ke Cepu, balik ke Purwodadi, saya lewat Randu Belatung. Tempatnya itu di hutan Mas. Hutan jati mungkin. Hutan tuh Mas. Oh. Hutan jati daerah Randu Belatung Mas. Setelah itu saya lewat, dan setelah saya lewat itu, di jalan itu saya itu cuma sendiri Mas. Dan saya itu di hutan sendiri, pas tepat di tengah hutan itu mobil yang saya kendarai itu mogok Mas, mogok. Nah itu mogok, bensinnya habis, solarnya habis, atau mogok mesinnya trouble. Tapi anehnya ini Mas, mogoknya lampunya saya itu masih hidup Mas, karena tidak bisa, mobil itu berhenti tapi lampu saya masih hidup Mas. Dan waktu itu Saya lalu lintas ramai nggak? sepi itu Mas, Jam berapa itu? karena itu saya itu termasuk kesasar. Saya pikir kesasar, Kesasar. kami ingin jalan pintas, dan ternyata di dalam hutan saya waktu itu. Jam Itu malam Mas, itu jam 8 loh Mas, 8 malam. Jam 8 malam. Saya lihat sekeliling, nggak ada yang lewat, nggak ada yang lewat saya sama sekali Mas. Cuma ada beberapa motor lewat, itu tak berhentiin, dia nggak mau. Oh gitu. Nggak mau, nggak tahu. Sebabnya apa kira-kira waktu Ya mungkin sendiri juga takut Mas. Takut ya. Karena kan saya pakai mobil, dan mungkin dikira
pengen begal atau apa mungkin mas, karena sangat sepi mas. Barang-barang masih di... Barang-barang sudah terkirim. Oh, sudah Itu kosong. saya rute pengen pulang ke ke gudang mas. Oh, jadi ya jelas mungkin Pengen pulang ke ya. gudang, saya pengen cari jalan pintas biar jalan tempuhnya lebih dekat. Ternyata itu malah membuat saya sasar sana mas. Dan pas saya berhenti itu sekitar 10 menitan mas, saya itu melihat langsung mas, itu kayak mbah-mbah pakai jarit mas, itu nyata benar mas, depan lampunya itu persis saya nyalakan depan mas. Jadi mbah-mbah itu atau jenis kelaminnya? Itu perempuan mas, Oh iya ya, perempuan nenek-nenek. senyum itu mas, Oh jelas senyum. senyum, senyum, senyum. Dan saya tuh yakin jelas karena tepat di depan mobil saya lampunya kan menyala mas, dia mah makin mendekat nih mas, buat ya kayak model mbah-mbah zaman dulu pakai kebaya komplit mas, kebaya pakai jarit, dan tapi seandainya dia senyum, nyata real itu mas, senyum. Wajahnya Ya sekitar umur wajahnya ya seperti manusia biasa, nggak menyeramkan nggak lah. menyeramkan, ini nggak menyeramkan mas. Menyeramkan cuma setelah jalan mau mendekat mbah-mbah itu menghilang mas, menghilang, Oh menghilang. menghilang. Jadi waktu mendekat belum sampai Bukan menghilang, menyapa, belum. belum sampai menyapa. Oh, Tapi saya jelas jarak 20 meter saya tahu kalau itu mbah-mbah wujud manusia atau wujud sosok hantu, tapi yang berbentuk mbah-mbah dan pakai kebaya itu mas. bawa sesuatu tidak? Tidak mas, cuma pakai jarit. Nggak pakai tongkat, bungkuk-bungkuk nggak? Itu masih umum, mbah-mbah yang masih sehat gitu mas. Itu pun mobil saya belum bisa jalan mas, Oh masih belum masih bisa. belum bisa jalan. Saya bongkar sambil saya bongkar sambil saya bongkar mesin, kok ada kendala apa. Saya lihat di pandom solar kok masih bisa bisa untuk jarak tempuh sekitar 50 kiloan, masih cukup karena saya baru beli solar mas, baru beli solar. Jadi bahan bakar full ya? Bahan bakar full. Setelah saya putar-putar, saya bingung, panik, dan nyari bantuan kemana karena di tengah mas, tengah hutan. Dari kampung itu jauh itu mas, saya yakin jauh karena keadaan malam sepi dan tanpa penerangan waktu radu belatung itu mas, tanpa penerangan karena saya itu ya sedikit kesasar itu memang, bukannya sedikit memang kesasar waktu itu mas. Dan setelah saya muter-muter, saya bongkar mesin, mesinnya itu kan kalau mesin sampai di depan dekat sopir itu mas, saya duduk kan, saya tutup, saya bongkar kok busi normal, semuanya normal, kok nggak ada kendala, Oli-oli nggak bocor? nggak bocor. Nah persis di depan itu bak saya itu ada yang goyang-goyang mobilnya mas, Bak, mobil saya itu ada yang goyang-goyang oh, karena keseluruhan bodi mobil? bodi saya goyang-goyang kayak didorong-dorong gitu. Kirain saya kan keadaan pintu tertutup, saya masih dalam sendiri, tak liatin di belakang kok nggak ada orang, itu goyang-goyang, wah nyata mas, kayak di dorong-dorong itu mas. Ini saya sedikit merinding mas, itu saya merinding itu saya goyang-goyang itu mas, kirain hewan atau apa, itu kenceng mas, sampai getarannya itu di dalam mobil itu ini kenceng sekali mas, mobil sampai kayak mau ambruk itu mas, mau jungkir gitu mas. Saya keliling nggak ada, saya takut doang, takut saya memang nggak bawa senter sama mendadak di dalam mobil mas, padahal di belakang itu gelap mas, gelap, benar-benar gelap, cuma di depan cuma kesinaran lampu kota belakang saya itu. Saya lihat sampai nggak ada orang kok masih goyang-goyang. Lampu belakang? Lampu belakangnya masih kelihatan remang-remang mas, dan sampai kan lampunya kecil mas. Tak lihat di belakang kok nggak ada orang, oh masih gerak terus mas. Saya lihat ini di keliling mobil ini, badan mobil saya itu masih goyang-goyang mas. Di belakang nggak kelihatan Nggak ada orang. Saya penasaran di atas kok. Nah benar mas, setelah saya lihat di atas itu suara buar gitu mas, di pas kabin mobil saya itu mas. Oh di atas kabin mobil. Jadi di menyentuh bodi mobil. buak gitu mas, buak, Apa itu? buak. Terus saya lihat itu mas, cuma ada kain mas, kain ini pas di depan kaca mobil depan saya mas.
Itu Warna apa kain? ini jelas kalau kain depan mobil itu saya jelas putih itu mas, putih karena masih kesinaran lampu depan saya kan jelas mas, putih mas. Tapi saya lihat atas itu kok cuma kainnya aja, saya istilahnya rembiang kalau Jawa mas, kain itu rembiang nutupin di mobil. Saya penasaran nih, tapi pengen saya buka pintu keadaan saya sendiri saya takut mas, saya penasaran itu malah ketawa mas dalam, Di ketawa dalam. ketawa saya di dalam itu melihat Suang mendengar suara orang ketawa di atas kabin, Oh, suaranya di luar mobil. ketawa itu mas, kencang sekali mas. Apa itu Itu suara? suara-suara kayak kuntilanak mas. Oh, Ih, ketawanya nyaring kan. Ih, sampai berapa kali tuh mas. Setelah ketawa itu duer gitu, goyang-goyang. Oh ternyata saya mikir yang goyang-goyangnya kuntilanak itu mas. Goyangan itu saya mikir wah ini berarti goyang kuntilanak. Saya sampai merinding sekali, saya cerita seperti ini sampai merinding mas. Ini benar-benar kejadian di luar dugaan karena mogok kok di tengah jalan. Mobil saya itu sampai nggak nggak bisa jalan sampai digoyang-goyang, itu mungkin saya itu benar-benar takut nih mas. terus Pak Udin waktu itu apa yang dilakukan? Ya, saya cuma bisa mungkin baca ayat kursi Al-Quran mas, ya buat bekal lah buat nanti spesial seperti itu. Saya bacakan, setelah itu agak tenang mas, Nggak pikiran saya tenang. teriak-teriak juga Tidak, Pak karena Udin? percuma mas, karena terjadi di tengah hutan dan keadaan sepi dalam mobil. Nah itu yang saya bisa kan cuma basah. Kaca-kaca ditutup kanan Kaca kiri. tutup mas, Ya. kaca tutup. Waktu itu mas saya membawa uang tagihan juga mas. Yang saya Oh, takutkan bukan hantu atau apa, iya karena iya saya iya. membawa tagihan zaman segitu, saya bawa sekitar uang cash di atas 11 juta mas. 11 juta Iya sama rupiah. tagihan Besar waktu waktu itu. itu besar mas, Besar. 11 juta. Saya takutnya itu tak kunci sengaja karena nggak bisa itu. Nah setelah saya lihatkan sesuatu itu, saya baca sebisa mungkin ayat kursi Al-Quran atau ayat-ayat yang lain untuk menangkan saya ini, saya baca mas. Dan berapa menit kemudian saya lebih sedikit tenang dan gangguan-gangguan itu tidak ada mas. Dan setelah saya yang mobil itu anehnya mas, setelah saya itu di starter bisa lagi mas. Itu berapa lama waktu? Itu lama itu mas, setengah jaman saya itu mas. Setengah jaman. Setengah Sejak jaman mogok tidak ada mogok itu nenek-nenek. setengah jaman mas. Itu tepat seperti di tempat ini, makanya saya mikir kok tempat ini nggak ada yang berani lewat, cuma saya sendiri. Itu jarang mas, cuma ada setengah jam itu saya melihat apa, motor sekali lewat, itu pun kencang mas, saya berhenti tidak mau. Itu cuma sekali itu mas lewat, selama setengah jam itu lihat motor cuma sekali. Dan saya tanya-tanya setelah kejadian itu sama penduduk setempat mas, wah kamu merancang lewat situ, katanya kalau orang Jawa itu ngawur, wih serem kuning katanya. Saya itu seorang tempatnya mas, makanya sepi, jarang lewat situ mas. Sampai sekarang itu. Kalau sekarang mungkin belum pernah lihat sana lagi, mungkin sudah dikasih penerangan. Yang jelas belum ada penerangan mas, masih gelap, listrik belum ada penerangan sama sekali, gelap gulita mas. Kanan kiri sudah hutan itu mas. Rute antara Randu Blatung dan Itu mau masuk ke Purwodadi mas. Purwodadi. Purwodadi Jadi arah Purwodadi, dari Blora, Blora, Randu Blatung, Randu saya Blatung. lewatnya rute seperti itu. Terus Purwodadi, sesudah Purwodadi kota Enggak, itu sebelum. So sebelum. dari Blora itu sebelum mas, Randu Iya. Blatung. Artinya Sebenarnya itu jalan-jalan tujuan pulang Pak Udin waktu itu ke mana? ke Semarang. Ke Semarang. Jadi habis Purwodadi arah ke Semarang. Rencana mau kelewat ke daerah Karangawen. Karangkawen. Karangawen itu daerah perbatasan mau ke Semarang mas. Karena lewat jalur-jalur pintas. Dan jalur yang saya lewatin itu banyak mas. Ada yang jalan mau ke Solo, ke Mulung dan Sengkana itu Purwodadi. Dan banyak jalan pintas. Yang lalu saya lalu itu memang mungkin salah jalan saya itu mas. Dan ngambilnya kanan dan masuknya ke hutan karena jalannya bagus mas. Jalan di dalam Randu Blatung itu bagus mas, mulus. Randu Blatung sudah aspalan itu mas, sudah aspal bagus. Dan saya yakin itu, tapi ya itu sudah terlanjur masuk kira-kira 50
kira-kira hampir 50 kilo terus habiskan sekalian. Nggak kepikiran, ah besok aja sudah Karena ini mas, terang. karena yang satu pun saya takutkan, saya bawa uang tagihan, Iya, iya, iya. uang saya takutkan. Iya. Udah bawa uang dan saya sendiri, nggak ada temennya. Dan besoknya lagi saya mau nganter keliling barang lagi mas, karena supirnya cuma ada dua tuh mas. Cuma ada Padat dua, jadwalnya. jadwalnya dua, cuma supirnya dua, kelilingnya harus 3 hari mas, keliling Jawa Tengah. Besoknya kan keliling ke daerah Brebes, Pantura, Brebes, Tegal, Pemalang, nanti gitu mas kelilingnya. Ya itu mistis yang saya jelas itu di Radu Belatung itu mas. Ada apa sebetulnya menurut warga penduduk Ya setempat itu? itu ada orang bunuh diri mas, perempuan, Oh, perempuan. perempuan bunuh diri, perempuan bunuh diri dalam itu, orang yang mati di hutan itu ada mas. Itu kejadian sebelumnya Wah berapa itu tahun itu? lebih dari puluhan tahun di sini mas. Oh, udah lama Sebelum sekali. sebelum itu lama, cerita dari penduduk setempat itu sudah lama mas. Tapi kalau siang-siang aman. Siang-siang ramai mas, karena itu banyak orang nyari-nyari kayu, nyari apa itu ramai kalau siang mas. Saya pernah lewat siang ramai sekali, Nggak ada kendala. lalu lalang, tapi mungkin waktu itu di atas jam 8 mas. Jam 8 kan sudah gelap. Betul. Apalagi minimal sendakala maghrib itu. Wah betul, wah ke atas dari itu mas. Iya, iya. Dan saya waktu kejadian itu saya masih dapat, saya yang ngutil anak itu mas, karena dia bisa goyang-goyang mas. Itu Bisa goyang, wajahnya gimana waktu itu? itu nggak kelihatan wajah mas, karena kita di bawah kabin dan kita melihat ini nggak bisa mas, Iya. melihat ke atas kabin. Kabin kan otomatis kalau saya buka Betul. kaca nggak bisa. Dari Saya cuma spion. nggak bisa karena di atas mobil persis saya mas. Iya. Itu lama itu goyang-goyang. Itu lama mas, sampai dok 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 dok. Kakinya jelas benar mas, kalau kaki saya lihat cuma kakinya itu putih, pulus putih mas, putih, kukunya hitam. Kukunya hitam. Kukunya hitam. Itu putihnya pucat mungkin. Pucat mas, ini pucat mas, pucat kayak kurang dibedain mas. Betul. Pucat gitu. Tapi urat-uratnya muncul nggak? Enggak urut mas. Iya, iya. Kan biasa, tapi putih, kukunya itu hitam panjang. Tidak panjang tapi panjang. Seperti bukan, tidak panjang normalnya manusia itu mas. Makanya putih. Dan cuma saya benar nggak bisa melihat wajahnya mas. Karena cuma kakinya di depan kaca gini mas. Oh ya, menjuntai dan Iya, goyang-goyang. dan Iya, pakai, iya. ya saya melihat ini persis ini. Ada setengah jam itu. Tidak ada itu mas, Ada. cuma 5 menitan. 5 menit. Tapi 5 menit serasa 5 jam. 5 jam itu mas, karena yang saya rasakan itu bodi mobil semua itu goyang mas, sampai dia goyang-goyang gini sambil ketawa-ketawa sampai sekitar 5 menit itu ketawa terus mas. Sama keluar saya juga takut waktu itu mas. Iya, iya. Karena selain bawa uang, di situ pun saya sendiri mas. Nah itu setelah kejadian itu saya cuma pasrah dan saya kembalikan kepada Allah bahwa al-mistis itu pasti ada, dan saya baca-baca ayat kursi, saya banyak-banyaknya waktu itu. Nah setelah itu ya alhamdulillah dia terbangnya pun kayak nggak kelihatan gitu mas, langsung gitu saya lihat depan itu jelas mas. Lampu kan begini, kaca kakinya persis depan gini mas, jelas. Terbangnya bisa langsung hilang gini. Setelah terbang itu saya lihat kok sudah nggak ada pergerakan di mobil saya pikir sudah pergi. Dan setelah itu saya kembali fokus ke mobil saya mas, ke mesin saya lihatin lagi, dan saya starter saking takutnya itu mas. Saya starter ya, saya ya Allah tolong dihidupkan, saya pengen segera pulang, istilahnya saya pasrah seperti itu mas. Saya starter, alhamdulillah nyala mas, alhamdulillah bisa nyala. Padahal kontak ini posisinya nyala itu mas, baru saya pegang sudah nyala gitu mas. Itu aneh tapi nyata ya mas. Padahal normalnya pasti nyala itu. Itu berhentinya kok di situ. Iya. Normalnya kok di situ. Tapi dengan kejadian itu ya saya yakin memang kita harus segera memperkuatkan iman mas. Takwa itu memang penting pada Allah. Iya. Karena kalau tidak dengan iman dan takwaan kepada Allah, hal seperti itu tidak akan terjadi mas. Itu fokusnya kita takut dan
kurang yakin, jadi banyak hal-hal yang seperti itu mas. Nah, ini karena masih punya hubungan dengan pekerjaan menyetir sebagai driver. Lalu ada lagi cerita yang pernah dialami Pak Udin. Ya waktu itu kalau cerita ya sebelum saya sudah di Landu Belatung itu saya punya cerita di Demak mas. Di Demak. Di Demak ini mas, keliling tuh mas, juga keliling itu saya malam mas. Saya kalau keliling kan malam biasanya, pulangnya malam. Kalau berangkatnya itu kadang cuma pagi, karena saya kan dari kota ke kota keliling gitu, cuma kadang ke Pati, ke keliling. Nah itu waktu itu memang Demak itu harus segera dikirim mas. Saya keliling jam 5 sore. Jam 5 sore kan dari Semarang ke Demak kan, Semarang Demak kan rutenya macet tuh mas, daerah Genuk, kalau Terboyo itu rute macet. Nah itu saya agak macet, jadi malam sampai sana malam kirim barang. Itu saya malah kesasar itu mas, karena kita alamatnya nggak jelas mas. Itu Kesasar itu di lokasi hutan juga. bukan di lokasi hutan mas. Bukan di lokasi hutan, di tempat kayak proyek. Itu kan proyek paralon yang tebel buat saluran air. Di bel itu harus segera dipasang, dan alamatnya itu nggak jelas, cuma perusahaan ini itu mas. Saya kirim, saya muter-muter nyari, dan muter-muter itu malam mas. Saya penasaran, malam jam segini. Nah, saya tanya sama orang sekitar. Oh enggak tahu nih mas, ini alamatnya nggak jelas, ini jalan apa, enggak ada jalannya gitu. Oh ya udah, cari lagi sampai terakhir ini. Saya penasaran, dari tadi nggak ada yang tahu, saya penasaran. Dan saya sengaja tanya sama, waktu itu ada tukang becak mas. Tukang becak itu ada, Pak, mas, sampai yang memiliki giling ini Surabaya gitu. Kenapa tuh Pak? Kenapa Pak? Ya nggak kenapa-napa. Sampai ngantar kayak aku Pak, tak kasih ngantar saya kasih uang nanti. Bapaknya nggak mau, nggak mau. Cuma Loh, jalannya, sebabnya? dia juga nggak tahu, satu nggak tahu tempatnya, dua agak takut juga. Oke, karena yang saya lalu itu lewat kuburan juga ternyata. Oh, Sebelum jalan itu saya lewat kuburan. kuburan umum atau kuburan Kuburan umum bom? mas, Oh, kuburan umum. Kuburan umum itu tempatnya kuburan umum. jadi proyeknya itu di Dan luar. itu saya kebetulan jalurnya lewatin kuburan mas. Nah bapak saya itu, bapak tukang beca itu yang saya takutkan, saya lewatin kuburan itu. Ternyata mbak itu cerita sendiri mas, kalau lewat jalur itu hati-hati, nanti jembatan sana itu klakson, nanya lampu atau permisi. Ya, kenapa Pak? Ya udahlah, saya jawabnya ya udah, nanti adalah Itu sendiri. ketemu di mana itu? Itu di jalan. Oh, di jalan. Karena saya mau nanya. Tukang beca itu lagi, bukan? Yang tukang beca sebelumnya, kan Oh, rutenya sebelum sebelum kuburan itu mas. itu takut. Nah, yang Nah takut mengingatkan itu. bapaknya tukang beca itu, makanya Oh, saya aja nggak mau. ya, ya, ya. Nah itu kan malam mas, kan saya kelilingnya kan nyari-nyari keliling sampai itu belum, ternyata jalan yang mau ke saya keluar dari kuburan itu harus lewat itu mas, harus jalannya itu, karena untuk mundur kan satu mobil aja mas jalan. Jalur yang saya lewatin satu mobil mas, atau paksa lah situ mas, bener kata mbaknya itu sudah duduk gini mas. Jembatan kan ada model kayak Betul, senderan senderan, besi-besi. itu malah Raman. bukan besi, itu beton. Beton. beton Oh, beton itu khususnya cuma lewat mobil merinding mas. Mobil itu satu, orang nggak bisa lewat lagi, jalannya oh, khusus satu mobil. oh, Karena saya itu kan nyari kesasar juga mas. betul. Nah itu benar mas, saya dulu itu dari jauh itu udah duduk sambil duduk. Apa itu? Kuntilanak mas, kosongan, kuntilanak itu Oh, duduk di buk, kalau istilahnya iya. Jawa buk. Ya, jam berapa itu Itu kira-kira? ya jam 8 malam Malam. itu mas, jam 8 sampai setengah 9. Tapi nggak kondisi hujan ya? Enggak itu mas. Nah, itu kan cuma penerangannya kan cuma lampu saya jelas. Waduh itu saya kalau mundur lagi nggak bisa, karena mobil cuma satu mobil saja yang bisa lihat itu mas. Dan nggak mogok kebetulan. Nah itu enggak mogok,
posisi normal, tapi dari jauh kan kita udah bener nih ada yang duduk itu. Oh, Den tuh sendiri nggak kena Ya itu tadi tanpa kena. kita keliling itu tanpa kena ada mas, karena ya itu tadi baru merintis. Setelah saya lihat itu mas, sosok kuntilanak itu, saya itu bingung mau lewat atau mundur jauh. Untuk saya mungkin tidak bisa mas, karena jalan sempit seperti itu untuk mundur Bisa nyangkut karena malam juga mas. malam. Saya terpaksa mas, saya Iya. terpaksa dengan tingkat dan pasrah dengan keimanan saya lewat mas. Saya dim belum sampai 10 meter udah terbang. Oh, Terbang gitu mas, Iya. terbang nggak menghilang gitu, nggak Iya. terbang, ternyata terbang. Ya, artinya nggak sampai mengganggu mesin Nggak mati. mengganggu karena ya harusnya dim saya langsung tit pelan tuh mas. Oh, sesuai petunjuk Petunjuk Pak langsung. tukang becak Iya, tadi. karena saya dikasih tahu itu saya penasaran juga mas. Oh bener, baru saya nyalain baru jarak 20 meter gitu sudah kelihatan. 2 meter lumayan dekat mas. Oh, Nah, tapi tapi saya menakutkan juga. menakutkan karena sosoknya itu dia itu bukan putih mas, makanya mas ada kuntilanak itu ternyata bukan cuma pakai putih, kuntilanak merah, kuntilanak hijau, kuntilanak putih ada itu mas. Tapi kata yang merah itu juga nyerang, yang saya lihatkan itu nyerang mas. Itu waktu itu bajunya warna apa? Itu enggak cuma satu loh mas, yang ada yang putih, Yang ada di yang jembatan merah. itu? Ya ada yang putih, ada yang merah. Oh, jadi ada Enggak, dua, ya, makanya itu, ada mas. dua sosok. Makanya yang terakhir ini yang merah ini agak terginas ini mas. Dia itu diem nggak mau pergi. Oh, Yang putih sudah pergi, yang merah itu ngadangin lagi mas. lalu gimana itu? Ya terpaksa saya tunggu mas. Saya tunggu sampai dia pergi. Berapa lama itu? Ya cuma 2 menitan mas. Oh, 2 Masih menit. ngeyel karena jalannya udah pepet, saya nggak bisa mundur, nggak bisa maju lewati jembatan itu. Nggak kepikiran diterabas saja. Ya bikin saya terabas karena mungkin agak panik ya mas. Iya, Jalan betul. sempit kalau di terabas takutnya nyenggol jembatan itu mas. Iya, karena lebarnya ngepas. Saya paling cuma selisih 15 cm mas dari bu itu mas. Saya pelan-pelan, benar mas, memang itu memperlihatkan mas, sosoknya ngeri mas, merah itu, kuntilanak merah ngeri mas. Itu wajahnya penuh dengan luka-luka. Oh gitu. Karena jelas jarak 10 meter tak diem gini jelas mas. Ngerinya. Tapi ketawa-tawa senyum Dia enggak senyum. Dia enggak senyum mas. Enggak senyum dari ketawa. Cuma melihatkan benar-benar rambutnya sampai gini, matanya tapi jelas mas. Kalau yang putih menampakkan wajah. Yang putih sudah nggak nampakkan karena sudah pergi mas. Waktu pergi dan setelah dia pergi langsung nongol yang merah itu. Oh gitu bergantian. Gantian. Makanya saya berhenti. Belum sempat jalan saya berhenti lagi. Wah ini ada gangguan. Itu mas yang cerita mistis yang saya alami waktu di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu. Terutama di Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ada lagi yang di luar Pulau Jawa? Daerah Wuleri, Sukoharjo. Sukoharjo. Iya Sukoharjo itu mas. Sukoharjo daerah Jawa Tengah juga mas. Kalau dari sini mau ke arah Wuleri kanan, Temanggung naik bisa ke Sukoharjo. Sukoharjo arah selatan. Nah, nanti maksudnya Kendal. Kendal. Ini Kendal baru Kendal. Apa itu? Itu sama itu. Kalau itu sosoknya hewan mas. Oh hewan. Apa hewan apa? Ya itu hewan jelmaan mas, kayak siluman. Bentuknya? Itu kayak ular tapi kepalanya manusia mas. Itu cuma melihatnya tapi nggak langsung secara dekat, melintas saja mas. Di hutan? Itu di hutan mas. Itu kan Sukoharjo hutan juga mas. Sekitaran Sukoharjo kan hutan. Sukoharjo yang masuk nanti ke kanan ke daerah Bojo Semarang itu jalan sepi mas. Dan kondisinya malam itu. Malam karena saya kalau kirim kadang pulangnya malam. Oh iya. Pulangnya malam. Iya pasti. Nggak boleh mampir. Nggak boleh mampir itu mas. Karena saya itu kirimnya itu ngejar. Jadi ke toko-toko
ke toko pun nggak harus langsung pergi, nggak, kita nyari ini ya sekian tagihan dulu, kadang order lagi barang. Kalau ke toko kan harus lama mas, nggak mungkin setengah jam lah paling cepat, setengah jam. Nanti setengah jam ke toko padahal ini kita lebih dari 10 toko mas kirim kirim barang. Jadi makanya malam pulang mas, malam. Iya. Itu kirim dari mamanya kalau ke Sukoharjo mungkin sampai ke Brebes bisa mas, mungkin ngecer. Kalau dari Wonosobo sampai ke Purwokerto nanti keliling seperti itu mas, kelilingnya. Makanya banyak yang kejadian mistis sana. Dari kejadian yang di Jatin Pocongan, yang di Jatin Kuntilanak, hewan itu biasa mas. Yang di Sumatera itu bagaimana? Kalau di Sumatera itu cuma gangguannya ya malah manusia aja mas. Itu dulu pengalaman saya, istilahnya kriminal seperti itu lama saya di sana. Itu bagaimana Ya itu persisnya? tepatnya ya cuma sekedar minta uang, banyak sekali teman. Dia itu berhenti dan istilahnya menghadang saya itu ingin minta uang. Nah waktu itu saya kasih mas. Ya mungkin bisa disebutkan daerah secara Ya besarnya aja. sebenarnya ya itu mau ke Jambi lah mas. Oh ya oke. Ke Jambi itu sudah pengalaman. Siang hari itu, Itu malam. saya nontonnya salah tuh mas, waktunya harusnya nggak boleh malam, saya Oh malam mas. malam. Nah itu memang banyak. Nah begitu itu saya benar mas, itu banyak sekitar dan 10 orangan ada mas, 10 orang manusia sindikat saja mas. Di tengah jalan Dan menghadang. pengalaman benar-benar saya pikir, tapi untungnya mereka sadar mas, saya kasih uang dia Wak- langsung mau. Waktu itu berapa nilainya uang? Waktu itu ya saya kasih 300 mas. 300. Nah, Mintanya awalnya? tidak langsung dia minta, tanya kamu aku punya uang tidak, keluarkan dompet, keluarkan Oh semua semua, berarti. Wah bekal itu. semua. Karena saya pikir nanti dari sana kan dapat itu lagi mas, dapat uang bensin ongkos jalan, karena ongkos jalan masih ada dari perusahaan. Kita lagi pulang ke Jakarta lagi itu mas, pasti ada. Udah nggak kasih, dapetnya aku selamat itu mas barangnya. Barangnya itu sama dengan perusahaan masih di Enggak, Jawa. itu lain lain perusahaan lagi ya sebenarnya mas, karena saya Angkut itu ekspedisi. ekspedisi. Oh iya Ekspedisi kalau iya. itu kan saya ke perusahaan yang saya Betul. kemarin ekspedisi. Ada yang sudah mengingatkan jangan Iya, jalan malam. ada itu mas, hati-hati ya, banyak lah. Zaman zaman tahun-tahun waktu itu kan 2000-an kan jalan masih belum bagus, Belum bagus ya masih itu. rawan. Sampai sekarang Nah, mungkin. sekarang dan lebih bahaya kalau supir yang senior saya itu mas. Ya, walaupun sekarang 2025 ini pemirsa sudah ada tol Trans Sumatera tapi belum menyambung sampai ke ujung Pulau Sumatera karena beberapa kendala. Dan waktu itu Pak Udin ya belum ada tol mestinya Belum ada kan. tol, waktu belum Iya, dibangun. Dan jauh lah itu. nah, itu pengalaman. Nah Iya, itu mohon maaf bukan untuk menjelek-jelekan supaya itu, tapi itu pengalaman pribadi saya. iya. Dan mungkin ya, sekarang sudah nggak ada mas. Ataupun ya banyak, sekarang ada banyak polisi mas, lebih lebih istilahnya lebih paham dari kriminal seperti itu mas. Iya. Oke, Pak Udin, karena sudah dirasa cukup dan kita akan mengakhiri sesi ini dari part yang sebelumnya sampai yang terakhir ini dan semoga pemirsa bisa mengambil hikmah atau pelajaran yang sekiranya bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya kemudian Pak Udin juga kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan maklum adanya. Terima kasih.